hanya gemilang menaklukkan beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan, ia pun beberapa kali didaulat sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang pertukaran pemuda dunia, seperti studi singkat di Arizona State University Amerika Serikat di tahun 2011 dan Australia Indonesia Youth Exchange Program di Sydney, Australia pada tahun 2013. Tadi udah dikenalin oleh Mbak Aulia. Saya lahir 20 tahun yang lalu, tapi pengalaman saya 20 tahun. So I'm 20 years old with 20 years experience. Nggak boleh ngomong. Boleh sih, cuma gue nggak mau ngomong gue 40 tahun ya kan. Gue cuma mau ngomong I'm 20 years old with 20 years experience. Buat yang umurnya mungkin sekarang 30 tahun, you can say that. I'm 15 years old or maybe I'm 17 years old with 13 years experience. Bahasa diplomatis ya, oke. Jadi saya lulus S1 dari psikologi UGM Gajah Mada. Kalau ditanya Ibu psikolog, bukan. Saya psikoclok, bukan psikolog. Kenapa? Koclok itu bahasa Jawa. Buat yang ngerti aja, gue nggak mau nerangin artinya apa. Jadi saya psikoclok. Kenapa saya sebut saya psikoclok? Karena untuk bisa menghandle 29.000 anak, hampir 30.000 anak LPDP itu kalau nggak koclok enough nggak akan bisa bertahan. Kemudian lulus S1, saya pengennya like other people gitu, gue pengen terusin S2 gitu kan. Cuma karena satu lain hal, mostly karena memang masalah finansial, saya harus membantu orang tua saya untuk membantu adik saya untuk bisa lulus kuliah. Jadinya saya harus kerja intinya gitu. Gimana pun juga, tadinya saya nggak punya kepikiran, saya nggak pernah kepikiran saya mau kerja jadi pegawai ngeri sekali PNS, pegawai negeri sipil. Kalau aku bilang pegawai ngeri sekali, nggak pernah punya pikiran buat sekolah jadi PNS. Tapi ada satu momen di mana ayah saya yang PNS. Kenapa saya nggak mau jadi PNS? Karena waktu itu gaji PNS itu ya as it is gitu. Ayah saya PNS dan saya nggak mau jadi PNS karena gajinya 10 koma. Tanggal 10 udah koma gitu kalau PNS itu. Jadi saya nggak mau duitnya nggak banyak gitu kan, nanti kayak bapak gitu nggak punya duit gitu kok jadi PNS. Tapi ada satu momen di mana saya bilang bahwa nanti kalau kamu jadi PNS kamu bakal bisa sekolah lagi di sekolah negara, terus kamu bisa keluar kota, keluar negeri, itu dibayarin oleh negara. Itu doang yang aku pegang. Aku mau jadi PNS biar bisa sekolah lagi dibayarin negara, itu doang yang aku pegang. Karena pada masa saya jumlah beasiswa itu belum sebanyak sekarang dan masih sangat targeted. Kenapa gue bilang targeted? Karena segmented sekali penerimanya. Nah, ternyata kemudian aku mau jadi PNS. Ternyata ketika aku melamar di waktu itu saya di Jogja, domisili di Jogja. Saya lahir dan besar di Jogja. Saya daftar di Jogja, saya nggak keterima, tapi kemudian ada surat yang menyatakan saya harus seleksi di Jakarta dan ternyata saya ditempatkan di Jakarta. 4 tahun jadi PNS, dapat tawaran beasiswa. Jadi kalau yang lainnya apply, saya ditawarin. Saya di Pinang, saya tidak meminang. Saya di Pinang untuk daftarkan beasiswa. Jadi atasan saya bilang, aku minta CV gitu kan. Buat apa Bu? Udah pokoknya sini CV, dia bilang. Udah. Ternyata itu untuk memproses beasiswa. Bukan berarti kalau saya di Pinang untuk mendapatkan beasiswa, bukan berarti bahwa saya dapat gitu aja, enggak. Itu tetap melalui jalur seleksi gitu. Tapi jalur seleksinya tidak terbuka seperti yang mungkin teman-teman pernah hadapin sekarang, teman-teman alumni LPDP. Aku akan menerangkan nanti lebih lanjut bedanya beasiswa A dan beasiswa B dan beasiswa C dari segi seleksi dan sebagainya. Karena ketika saya mendapatkan beasiswa, saya dapat beasiswa dari USAID. Ya, sepupunya Fulbright lah intinya gitu. Dari USAID, saya nggak pernah tahu kompetitor saya siapa, yang daftar siapa aja, saya nggak tahu. Proses seleksinya itu yang terbuka seperti apa. Kemudian kenapa saya terpilih itu saya nggak ngerti. Jadi memang kriterianya tidak terbuka. Gitu. Intinya long story short, saya akhirnya dapat beasiswa dan saya sekolah ke Massachusetts.
Itu ada Amherst adalah kota kecil, ini kotanya benar-benar kecil, itu dusun kota satu, kalau gue bilang sih kota satu garis gitu, karena di kota di main di pusat kotanya itu cuma ada satu apotek, kemudian ada toko ice cream, ada toko pizza, ada toko Thailand, ada masjid, dah itu doang, nggak ada lagi yang lainnya. Terus dia besar, dia ramai karena ada University of Massachusetts Public School di situ. Tapi dia bakalan sepi banget kalau pas winter break sama summer break, itu sepi banget. Terus seperti halnya beasiswa di pekerjaan pun, kenapa Ibu tiba-tiba bisa pindah ke LPDP gitu. Tadinya saya tidak di LPDP, tadinya saya di Badan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya juga tidak melamar ke LPDP, saya nggak ngerti LPDP itu makanan apa, rasanya asin atau manis, saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya diminta CV again, saya dimintain CV, kemudian apa namanya, tiba-tiba itu berproses gitu aja dan SK turun. Nah, jadi kalau teman-teman yang PNS, jadi jangan kaget kalau tiba-tiba SK turun gitu. Karena kontrak awal Anda ketika jadi PNS itu harus mau ditempatkan di mana saja, kapan saja harus dipindah, dan di mana saja itu harus siap. Nggak boleh nawar, intinya siap dan siap aja kalau jadi PNS. Tapi mungkin saya cuma pengen disclaimer dulu nih, jalur hidup saya yang penuh tiba-tiba ini mungkin tidak bisa kemudian disamaratakan untuk semua orang gitu. Kenapa aku selalu bilang bahwa jalur hidup saya yang tiba-tiba penuh dengan kejutan, karena memang saya orangnya sesimpel, saya nggak punya cita-cita. Kamu boleh membuli saya gimana pun terserah gitu. Cuma saya tidak pernah punya cita-cita tinggi. Dulu aku cuma pengen kuliah, kemudian pengen selesai kuliah pengen ngajar di sekolah dekat rumah, dan apa namanya, dari rumah ke sekolah itu naik motor sambil bisa ngajar sambil bisa ngasuh anak. Sesimpel itu. Aku tidak pernah punya pikiran, tidak pernah punya apa namanya, tidak pernah punya keinginan untuk sekolah ke luar negeri, tidak pernah punya keinginan untuk bekerja di Jakarta dan berkarir sampai sejauh ini. But however, kadang memang Tuhan memberikan kita kejutan yang kadang lucu, dan kadang kalau kita pikir, aku tidak ngomong berat, enggak, tidak ngomong ringan, enggak. Aku cuma bisa ngomong kadang lucu banget gitu kan. Kalau kamu tidak pernah berharap, kadang malah Tuhan ngasihnya itu blok gitu. Dah, karena kamu nggak pernah berharap nih, kamu rasain ini. Tapi ketika kamu berharap terlalu banyak, it happens to me. Ketika aku berharap terlalu banyak dan terlalu jauh, Tuhan bilang enggak, kamu ketinggian, kamu mimpinya ketinggian. Udah, kamu membumi dulu. Gitu. Nah, itu sekilas ya, jalur hidup saya. Mau milih kayak saya silakan, mau milih nggak kayak saya silakan, it's your choices. Dan sebetulnya LPDP itu dibentuk karena cita-cita besar kita. Ada beberapa dukun, gue bilang ya, ada beberapa dukun, salah satunya adalah McKinsey sama PwC, dukunnya itu bilang bahwa, hei Indonesia, kamu besok akan jadi negara ketujuh sedunia, nomor 7 dari atas, semoga nggak dari bawah, yang mempunyai kekuatan ekonomi terbesar. Kemudian PwC bilang nanti 2050 kamu bisa nih jadi nomor 4. Tapi ada tapinya, dukunnya bilang, kalau misalnya kalau kita mau mau apa ya namanya, kalau apa sih, kalau kita ke dukun mau kekayaan gitu kan, misalnya ini dukunnya juga bilang, tapi gitu, kamu harus bisa memanfaatkan bonus demografi yang kamu punya sekarang ini dengan sebaik mungkin. Dukunnya kayak gitu. Nah, ini PR-nya, ini tapinya nih. Kalau teman-teman lihat nih, ini PR kita semua. Halo, Ibu Ratna. Wah, Ibu Ratnanya keluar sepertinya. Iya, udah, nggak tahu kenapa. Oke. Sorry ya, aku lanjutin ya. Nih. Nah, aku lanjutin. Nah, ini PR kita semua. Ada yang beberapa yang tidak terlalu bagus, seperti kemampuan inovasi atau innovation capability, dan kemampuan lainnya. Jadi ini PR kita semua. Itulah kenapa LPDP didirikan, agar kita bisa mengejar ketertinggalan ini dengan lebih cepat. Nah,
balik lagi ke beasiswa dan sekolah lanjut. Sebelum teman-teman memutuskan untuk sekolah lagi gitu kan, aku pengen teman-teman mikir nih, duduk dulu yang baik, ambil minum dulu, terus silakan mulai berpikir ulang. Bener nggak sih gue butuh S2? Bener nggak sih gue butuh S3? Nanti kira-kira 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau aku tuh pengen jadi apa sih? Gitu. Karena ini moment of truth di mana teman-teman harus memutuskan beneran nggak gue butuh sekolah lagi gitu. Karena kita ada beberapa momen di mana saya menemukan kandidat itu melamar beasiswa LPDP ya karena memang dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan, daripada aku kerja Bu, aku kuliah lagi aja gitu. Atau beberapa alasan yang menurutku nonsense gitu yang lainnya. Jadi tolong pikirin dulu, think again, kamu pengennya itu sebetulnya apa sih gitu. Nah, terus ini adalah beberapa, aku cuma punya 2 skema ya. Skema apa ya namanya? Skema jenis pekerjaan yang mungkin akan teman-teman geluti ke depannya. Kalau teman-teman mau jadi akademisi itu apa sih? Dosen, guru, peneliti itu termasuk akademisi yang ngajarin orang gitu. Nah, kalau kamu jadi akademisi, maka ini adalah path atau jalur yang mungkin teman-teman bisa cermati. Begitu lulus S1, kalau saya magang dulu. Mending magang dulu setahun, entah itu jadi asisten dosen, entah itu asisten peneliti, kurang lebih 2 tahun, bukan setahun, 2 tahun. Kemudian baru melanjutkan S2. Nah, S2 itu ada 3 macam. Ada yang by research, ada yang by thought, ada yang combine. Ada by combine itu ada masuk kelasnya, ada risetnya juga. Nah, mostly peneliti itu masuk melalui langsung by research. Jadi kalau misalnya aku sangat terobsesi dengan yang namanya biogenetik gitu, nggak ngerti apa gitu. Nah, terus aku sudah punya apa ya, kayak bukan startup ya, kayak semacam embrio penelitian yang sudah aku geluti gitu. Ada pertanyaan besar yang harus aku jawab. Makanya aku masuknya by research. Begitu masuk by research, ini biasanya tergantung kalau di negara mana, ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Kalau sudah by research itu bisa langsung leading to PhD. Jadi ketika Anda S2 by research, tiba-tiba Anda ditawarin, kamu nanggung magister riset nih, langsung aja ke PhD gitu. Yang kedua adalah by thought. By thought ini full di kelas kayak teman-teman yang teman-teman lakukan di S1 itu full di kelas itu. Ngambil mata kuliah. Nah, by thought ini kekurangannya adalah kalau kamu mau masuk PhD, ada beberapa PhD yang kalau kamu nggak punya tesis, nggak punya penelitian sebelumnya, maka kamu nggak akan diadmit di PhD. Kamu harus melalui dulu 1 tahun, magister dulu baru PhD. Jadi magisternya 2 kali. Nah, yang combine ini untuk yang biasanya di dalam negeri biasanya combine. Kamu masuk kelas dulu, baru kemudian di semester ketiga mulai melakukan riset. Nah, kemudian untuk yang profesional gimana nih? Profesional itu ada dokter, ada pengacara, ada psikolog, ada akuntan, ada nurse, dan sebagainya. Nah, ini kalau S1, teman-teman sama, aku selalu menyarankan kerja dulu, magang dulu, kerja dulu. Kenapa aku selalu menyarankan jangan langsung dari S1 ke S2, kecuali bahwa teman-teman sudah punya embrio penelitian yang pengen dikejar, gitu kan? Aku tuh pengen tahu Bu, ini genetik ayam ini bisa nggak kalau aku suntik ini bisa jadi tiba-tiba jadi kambing gitu misalnya. Nah, kalau misalnya itu memang sudah harus segera dijawab, boleh Anda langsung S2 dengan riset tapi ya. Tapi kalau misalnya Anda masih meraba-raba, aku besok mau apa, mending Anda kerja dulu atau magang dulu. Kenapa? Karena kalau S1 langsung S2, biasanya pakai kacamata kuda. Kenapa aku bilang pakai kacamata kuda? Misalnya kamu lulusan S1-nya fisika gitu. S1 fisika, aku nanti pengennya pokoknya S2-nya juga fisika murni. Tapi ketika kamu masuk ke dunia kerja, kamu mulai bergelut dengan dunia kerja, akan selalu ada masukan, akan selalu ada pandangan, akan selalu ada sudut pandang yang lain yang membuat teman-teman mulai berpikir ulang, ternyata demand-nya di pekerjaan, demand-nya di masyarakat itu tidak S2 murni gitu. Ternyata yang dibutuhkan adalah terapan. Misalnya dari fisika itu ternyata aku lebih butuh
S2 di mana aku mau belajar bikin mesin yang bisa nembak partikel cinta seseorang. Pokoknya aku asal aja ngomongnya gitu. Ya ngerti, makanya maganglah dulu, bekerjalah dulu, carilah pengalaman dulu sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman benar-benar sudah firm, sudah yakin dengan apa yang teman-teman mau gitu. Kemudian kalau sudah misalnya sudah S2 sudah dapat, oh ternyata iya benar aku butuhnya ini gitu. Boleh silakan lanjut S2. Lanjut S2. Nah, mostly teman-teman yang sudah firm, profesional itu justru ngambil S2-nya tidak S2 murni, kebanyakan. Mereka ngambilnya profesi. Profesi itu apa sih? Macam-macam. Ada profesi nurse, ada dokter spesialis, ada akuntan, ada LLM itu untuk pengacara atau advokat. Kemudian profesi yang lainnya. Nah, profesi ini biasanya by tout. Jadi tidak ada penelitian. Dan kemudian ketika Anda bergerut lagi dengan profesional Anda dan Anda mulai berpikir bahwa aku harus membagikan ilmuku ke lebih luas, untuk itulah aku perlu degree, silahkan lanjut lagi ke S3. Tapi itu tidak semua profesi butuh S3. Master degree is enough. Nah, kemudian ada beberapa ada beberapa gelar yang setara dengan PhD, tapi itu nggak selalu. Jadi S3 itu nggak selalu doktor atau PhD. Ada PhD, ada ADD untuk yang doktoral, untuk yang education, ada DND untuk ada dokter PH, ada GD itu untuk yang doktoral juridical doktor, jadi untuk doktoral di bidang hukum, dan ada DBA itu untuk yang business administration. Ya, teman-teman harus tahu nih secara garis besarnya. Kemudian, nah ngomongin beasiswa. Lagi nih, gue nggak mungkin kalau pakai duit sendiri, gitu kan? Nggak mungkin lagi pakai beasiswa ayah bunda. Gitu. Teman-teman harus mulai mencari beasiswa. Beasiswa, kalau aku membagi menjadi dua jenis besar, beasiswa inward dan beasiswa outward. Beasiswa inward adalah beasiswa yang biasanya diberikan oleh suatu negara dengan dana dari negara tersebut, diberikan kepada semua orang, seluruh warga negara di luar negara tersebut, tapi sekolahnya harus ke negara itu. Gitu. Jadi misalnya Fulbright, dananya dari Amerika, orangnya dari seluruh dunia, tapi kuliahnya harus di Amerika. Nggak boleh ke negara lain. Stunet itu Belanda, Chevening itu UK, Australian Award itu Australia, dan Max itu di Jepang. Kriterianya sama. Nah, yang outward itu biasanya beasiswa yang berasal dari satu negara, tapi hanya diperuntukkan oleh warga negaranya sendiri. Dengan uang negara tersebut, dia mengirimkan warga negaranya ke seluruh dunia sesuai dengan tujuan didirikannya beasiswa tersebut. Gitu. Keuntungannya apa? Kelebihannya apa? Kalau secara garis besar, kalau inward, kamu cuma bisa ke satu negara itu. Kamu nggak boleh punya pilihan di luar negara penyedia donor. Karena mereka punya kerjasama. Kalau misalnya teman-teman milih Fulbright nih ke Amerika, jarang Fulbrighter yang bisa ke Harvard untuk ngambil S2 atau S3. Karena Fulbright itu biasanya bekerja samanya dengan public school. Kalau kamu milih Harvard yang tuisinya mahal sekali, biasanya Fulbright bilang, oke, Fulbright cuma punya dana segini nih, misalnya tuitionnya adalah 50.000 US dollar gitu. Fulbright cuma bisa bayarin 30.000 US dollar untuk tuitionnya, 20.000 kamu harus cari sendiri. Gitu. Entah dari donor lain, entah dari sakunya sendiri, ya terserah. Begitu juga dengan penyediaan beasiswa yang lain. Kemudian mereka punya targeted untuk yang donor yang inward itu. Targeted itu biasanya tematik. Misalnya Chevening tahun ini akan lebih banyak menyediakan beasiswa yang menyuarakan tentang independensi wanita gitu, atau hanya untuk guru, atau hanya untuk rural education gitu. Nah, itu tematiknya itu yang harus teman-teman cermati. Karena kalau misalnya di luar bidang yang akan teman-teman geluti di luar dari tematik yang sudah ditentukan setiap tahunnya oleh masing-masing pemberi donor, kemungkinan besar teman-teman akan ditolak di awal. Kemudian kelebihannya adalah biasanya Anda tidak harus punya LOA dulu. Jadi Anda daftar beasiswa dulu, kemudian mulai dari situ diproses. Mereka akan mencocokkan profil teman-teman dengan calon supervisor atau dengan calon
apa ya, universitas yang akan dituju. Jadi mereka yang akan mencarikan universitasnya. Nah, kalau yang outward itu kalau kalau Indonesia itu LPDP, di Indonesia juga ada beasiswa unggulan, ada Keminfo dan juga ada Bappenas, ada juga Ristek Dikti. Kalau ya kenapa aku pakai lambang negara lain yang hampir serupa dengan kita adalah Thailand dan Malaysia serta Singapura, aku lupa. Itu yang memberikan beasiswa kepada warga negaranya untuk sekolah kemana aja gitu. Bedanya adalah saya nggak ngerti tiap-tiap negara mungkin berbeda, tapi mostly mereka tidak membatasi tuition fee karena mereka pengen warga negaranya mendapatkan pendidikan sebaik mungkin di tempat terbaik. Kemudian tapi mereka tidak membantu mencarikan universitas. Jadi hanya menyediakan dananya aja. You have to try to find your own supervisor atau your own university sendiri gitu, tidak akan dibantu. Kemudian nah, ini yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman. Saya udah dapat LOA nih, saya udah dapat universitas nih. Sini dong LPDP kasih gue beasiswa gitu. Atau sebaliknya, aku sudah dapat LPDP nih, sini dong universitas kasih gue LOA. Nggak gitu mainnya gitu. Cara mainnya nggak kayak gitu. Karena syarat beasiswa itu tidak sama dengan syarat universitas. Masing-masing independen, masing-masing berdiri sendiri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku masing-masing dan tidak bisa saling mempengaruhi gitu. Karena ini yang paling bikin gue gondok tiap harinya, ada aja yang datang bilang udah punya LOE minta beasiswa, nggak gitu bro gitu, lu harus seleksi lagi dari awal gitu. Begitu juga universitas sering ngadu ke saya gitu kan, mbak anakmu ada yang udah dapat beasiswa tiba-tiba datang ke saya minta LOA, nggak gitu caranya bro gitu. You have to get through semua prosesnya masing-masing gitu. Nggak bisa kemudian kamu mintanya jalan tol satu proses dapat semua gitu. Terus kecuali kamu nikah sama gubernur gitu kan, kamu nggak usah kerja, kamu udah dapat anaknya sekaligus dapat helpnya gitu, dapat warisannya, yaitu urusanmu. Tapi kalau urusan beasiswa sama universitas tidak akan berlaku sama. Kemudian ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Mana nih telur dulu apa ayam dulu nih? Jadi beasiswa dulu atau LOA dulu nih? Gitu. Kalau di LPDP you can do it both way. LPDP bisa menerima yang belum punya LOA, bisa juga menerima yang sudah punya LOA dengan term and condition yang berlaku ya. Kemudian keuntungannya apa sih, kelebihannya apa sih kalau aku punya LOA dulu? Aku bilang mau LOA dulu ya. Kalau misalnya teman-teman ngejar universitas dulu, gitu kan, keuntungannya adalah kamu sudah punya tempat kuliah. Kerugiannya apa? Kerugiannya kalau kamu sudah dapat LOA, kemudian kamu belum dapat beasiswa, atau tiba-tiba kamu apply beasiswa dan ditolak, ya udah, kamu harus biaya sendiri atau mundur. Kerugiannya itu. Kalau kemudian kerugiannya beasiswa dulu apa sih? Kalau keuntungannya beasiswa dulu, kamu udah ada yang jamin nih. Udah ada yang jamin pembiayaannya nih. Kerugiannya apa? Kerugiannya kamu cuma punya waktu kurang lebih 18 bulan untuk cari universitas. Untuk bisa sekolah. Kalau 18 bulan itu habis, maka ya udah nggak jadi dapat beasiswa, gitu, nggak jadi dapat duitnya. Sampai sini jelas ya? Aku terusin dulu. Terus, nah, aku langsung ngomong aja ke kalau misalnya ini mau dibedah, mau LOA dulu, beasiswa dulu, kemudian mana universitas yang paling bagus, kemudian kriteria masing-masing negara itu seperti apa, itu nanti tak serahin sama RB, sama Muslim dan kawan-kawan untuk membedah lebih lanjut. Nah, LPDP ini memang didirikan untuk menyelesaikan apa yang tadi jadi PR di depan, sementara layanannya ada 3 macam, yaitu beasiswa, ada pengembangan dana, dan ada pembiayaan riset. Duitnya dari mana sih LPDP itu gitu? Nggak mungkin duit gue, karena duit gue nggak punya segitu banyak gitu. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2010 itu mulai disisihkan sekitar 1 triliun dari APBN. Dari APBN disisihkan gitu kan. Mandatnya duit itu nggak boleh diapa-apain, sisihin aja gitu. Kayak misalnya gue punya duit 1 juta, aku
tabung dulu 100.000. Tahun berikutnya aku tabung lagi 200.000. Tahun berikutnya aku tabung lagi 300.000. Sampai dengan di tahun 2012 terkumpul 15,4 triliun. Itu adalah modal awalnya. 15,4 itu nggak boleh dipakai, hanya boleh diinvestasikan. Investasinya apa? Macam-macam instrumennya. Ada SUN, surat utang negara, ada obligasi BUMN, dan ada deposito. Dari 15,3 triliun itu, 4 triliun itu, let's say kita dapat 1 triliun. Nah, 1 triliunnya itu yang dipakai untuk berbagai macam layanannya LPDP. Jadi teman-teman yang alumni di sini, yang ongoing di sini dapat didanainya dari dana 1 triliun itu, gitu. Tidak dari 15. 15-nya masih aman, bro. Jangan khawatir. Nah, dari 15 itu kita terus ditambahin terus nih, dikasih modal lagi, kasih modal lagi, kasih modal lagi, sampai dengan tahun ini kita dapat total akumulasi DAP-nya adalah 70 triliun. Dari 70 triliun itu kalau pakai estimasi bunga bank 5%, maka tiap tahun LPDP akan dapat sekitar 3 triliun. 3 triliun itu yang buat membiayai semua orang untuk sekolah atau untuk beasiswa. Nah, ini adalah the whole process bisnisnya LPDP. Kita nggak cuma danain aja, tapi kita juga ada pengelolaan alumni. Jadi nanti teman-teman begitu pulang ya akan ada banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh LPDP untuk intinya adalah sama, untuk connect, kolaborasi, dan kontribusi buat nation atau untuk nasional. Kemudian ini adalah kinerja layanan sekarang yang ongoing, 25.000 penerima beasiswa, 29.000 seingat saya, ini masih belum akumulate. 29.000. Terus memang ini masih jadi PR. Kenapa? Karena belum rata, masih banyak daerah-daerah yang belum belum maksimal penerima beasiswanya. Kemudian yang ongoing ada 7.000, 8.000. Mereka mostly kemana aja? Banyaknya memang di Indonesia sih. Tapi seperti tahun-tahun sebelumnya masih numpuk di Inggris dan di Belanda. Tapi masih sudah lumayan banget. Karena pada satu masa ada pernah 2.000 anak LPDP di UK. Dan ada 1.000-an, 800-an lah anak LPDP di Belanda. Kemudian sekarang mulai switches Amerika sudah lumayan banyak. Dan kenapa di situ ada Afrika sih? Gitu. Karena Afrika ada apa? Afrika memang walaupun cuma sedikit, tapi di situ ada beberapa universitas yang memang sangat mumpuni untuk belajar mengenai agama. Nah, layanan beasiswa LPDP itu kalau saya belum bisa ngomong banyak untuk tahun ini karena memang tahun ini kita sedang rajin berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa Kemdikbud? Karena Kemdikbud itu yang jadi core bisnis pendidikan kan di Kemdikbud. Jadi untuk tahun ini kita masih berkoordinasi dengan dengan Kemdikbud untuk layanan kedepannya. Tapi mostly masih terbagi menjadi 3 area besar, yaitu umum, targeted, dan afirmasi. Umum itu adalah beasiswa boleh untuk siapa aja, as long warga negara Indonesia. Kemudian targeted itu untuk pendidik yaitu guru dan dosen, untuk PNS, TNI, Polri, Olimpiade dan dokter spesialis. Dan afirmasi ya afirmasi bisa teman-teman baca sendiri. Bagusnya masuk yang mana, Bu? Silahkan cermati masing-masing kamar besar beserta kamar kecilnya, karena masing-masing punya aturan main tersendiri, punya syaratnya sendiri gitu. Mana yang paling menurut teman-teman paling fit, silakan masuk melalui jalur tersebut. Kalau tanya aku mending masuk melewat pintu yang mana, ya itu silakan cermati tersendiri. Karena saya nggak ngerti keadaan teman-teman seperti apa, syaratnya seperti apa, teman-teman sendiri yang paling tahu. Kemudian proses seleksi. Nah, proses seleksinya kurang lebih seperti ini. Ada seleksi administrasi berbasis komputer dan seleksi wawancara. Ke depan kurang lebih masih akan sama. Cuma kita akan menyesuaikan dari teknis seleksinya yang kalau masih COVID kemungkinan besar akan dilakukan secara online, termasuk wawancaranya online. Administrasi basically adalah yes or no. Lengkap nggak lengkap, sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak. Kalau lengkap dan sesuai dengan syarat, ya Anda lolos administrasi dan masuk ke seleksi berbasis komputer. Seleksi berbasis komputer ini basically adalah TPA yang dites, tes potensi akademik, short form.
Kemudian kalau lulus SBK maka akan masuk ke seleksi wawancara. Kalau Anda sudah lolos seleksi wawancara, Anda ditetapkan menjadi penerima beasiswa dan mengikuti proses selanjutnya, yaitu pembekalan dan sebagainya dan sebagainya. Komponen beasiswa. Nah, ini adalah komponen atau pendanaan, jenis-jenis pendanaan yang disediakan oleh LPDP. Gue dulu di USAID nggak mikir gue bakalan dapat apa aja, gue nggak mikir, pokoknya gue harus berangkat. Kemudian gue harus bisa pulang bawa gelar, nggak mau bikin malu. Apakah uang itu cukup, apakah enggak, bahkan nggak kepikiran. Kemudian ketika saya sampai di sana, saya berangkat tahun 2008, nggak punya tabungan, aku cuma bawa duit $500 US. Kemudian di sana yang namanya dorm atau asrama ngutang, tuition ngutang, SPP-nya ngutang, karena memang dana beasiswanya belum turun. Lebih karena masalah administrasi, aku belum punya SSN waktu itu. Kemudian $500, ternyata beasiswa baru turun di bulan ketiga. Di bulan pertama duit habis. Terus apa yang saya lakukan? Nelpon seseorang, saya nelpon mantan, bilang, bantuin dong, gue nggak punya duit. Gitu. Nah, jadi sebetulnya intinya cuma simpel sih, kalau kamu punya orang di masa lalu, jangan dicuekin, pisahnya baik-baik. Kamu nggak akan pernah tahu sampai pada titik mana kamu membutuhkannya kembali, gitu aja. Nah, kalau dari segi komponen dana, maka yang disediakan oleh LPDP ini paket lengkap lah kalau gue bilang. Kalau yang gue dapat dulu paket hemat, yang ini paket lengkap. Gitu. Teman-teman dapat dana pendaftaran, dapat SPP at cost, berapapun yang ditagihkan oleh universitas itu kita bayarkan gitu. Yang termahal yang pernah kita bayarkan adalah 1,7 M untuk sekolah MBA selama 1 tahun. Udah dapat 2 rumah itu kalau di sini. Terus dana tunjangan buku 10 juta per tahun, dana tesis disertasi, bantuan seminar dan publikasi. Dana pendukung, dana transportasi sekali datang sekali pulang, visa, kemudian asuransi, hidup bulanan itu tergantung negaranya di mana, dana kedatangan, tunjangan keluarga, darurat dan sebagainya. Dana BPDS dokter spesialis memang khusus, ini hanya bisa diakses oleh teman-teman yang sekolah dokter spesialis, karena nggak mungkin dokter nggak bisa jahit gitu kan, nggak mungkin dokter nggak bisa bedah, sementara untuk bisa membedah mereka harus mengikuti uji kompetensi atau kursus tertentu. Kemudian untuk difabel kita juga punya diskresi khusus. Oke, kayaknya itu